Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Zakir TV. Oke, pada video kali ini saya akan bercerita atau membuat kisah, yaitu kisah dari saya sendiri ya sahabat channel Zakir, yang akan saya beri judul Diajak Dugem ya sahabat channel Zakir. Langsung saja, seperti apa kisahnya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dan juga tanda loncengnya agar dapat video-video terbaru dari channel Zakir TV. Mudah-mudahan di setiap video channel Zakir TV juga ada pelajarannya, dan bagi sahabat channel Zakir TV yang mau dikisahkan atau kisahnya itu diceritakan, silakan ya hubungi atau komen, nanti akan kita hubungi juga, tidak apa-apa, supaya bisa mendapatkan narasumber yang terbaru. Oke, langsung saja. Pada saat itu saya diajak oleh teman saya. Ya memang teman saya itu bos ya, bos jual beli besi tua. Itu malam-malam langsung saya disamperin sama teman saya ini, diajak, ayo ikut saya. Oh, mau kemana? Udah ikut aja ke Tipani, seperti itu ya. Nah, saya kan tidak paham ya sahabat. Akhirnya saya bonceng. Ada perjalanan itu kurang lebih 30 menit untuk menuju lokasi. Sampai di lokasi, parkir motor, diparkir ya, masuk basement itu, kalau tidak salah itu basement yang masuk. Terus naik lift ya sahabat channel Zakir. Itu memang gedungnya tidak terlalu tinggi, cuman kayaknya sih ya 5 lantai itu ya. Ceritanya naik lift itu langsung ke atas, set ya, naik lift langsung ke lantai atas. Sampai di lantai atas itu ya saya sempat kaget ya, karena belum terbiasa atau nggak pernah ya, tidak pernah sama sekali masuk di tempat-tempat seperti diskotik seperti itu ya, yang banyak orang-orang joget itu. Akhirnya begitu sampai di atas itu ya, lampunya ini kan kelap-kelip seperti itu. Nah, itu agak gelap ya sahabat channel Zakir. Nah, terus di situ itu kan ada live musik ya, musik live atau ya pada hiburan itu kan, pada nyanyi, terus ada yang nyawer. Yang membuat saya kaget itu kan kenapa? Karena memang saya tidak pernah ke tempat seperti itu. Akhirnya saya ada di tempat seperti itu. Tapi alhamdulillahnya itu saya itu sambil belajar ya, di situ itu sambil belajar kenapa Allah membawa saya atau saya itu sampai di tempat seperti itu. Ada pelajaran apa yang Allah berikan pada saya ya pada saat itu sahabat. Nah, di atas itu gelap gulita, terus lampunya kelap-kelip yang muter-muter itu bikin pusing. Itu perempuan-perempuan
yang ada di situ, baik yang duduk di meja, maksudnya duduk di sofa-sofa gitu ya, itu cuman hanya memakai BH sama celana dalam ya sahabat channel Daker. Ini mohon maaf nih kalau kisah ini ya dikisahkan karena kisah nyata ya, dari saya itu kisah nyata ya. Mohon maaf ya kalau memang ya agak sedikit kurang sopan ya, karena pada saat itu kenyataannya seperti itu. Itu pada pakai BH terus celana dalam saja, itu yang lantai paling atas itu. Nah, lampunya itu ya gelap. Kadang terlihat kan raut wajahnya, memang terlihatnya sih cantik-cantik ya. Memang itu. Nah, terus saya itu dideketin seorang perempuan. Yang perempuannya itu yang pakai BH sama celana dalam saja. Nah, teman saya bilang, "Kamu mau minum apa? Di sini nanti saya bayarin." Oh, saya bingung nih minumnya. Kalau di sini kan minumannya pasti aneh-aneh, saya bilang. Ya udah saya minta ini aja tuh, yang suplemen itu, yang suplemen ada gambar bantengnya itu ya sahabat channel Daker. Akhirnya saya cuma diberi itu. Nah, teman saya itu ya dikerumuni perempuan-perempuan sambil ngobrol seperti itu. Akhirnya saya juga didekatin, terus diajak sama perempuan itu. "Ayo mas," katanya, "mau masuk enggak?" Nah, saya kan bingung ya sahabat, mau masuk kemana? Saya kan nggak paham ya, saya sama sekali tidak paham. Katanya pada saat itu tuh harganya cuma 60.000 ya sahabat, zaman dulu itu. Katanya kalau ngamar itu 60.000. Nah, kalau cuman ngobrol-ngobrol itu 20.000. Kalau misalkan sambil pegang-pegang itu 40. Nah, itu juga saya dari teman saya itu ngomong seperti itu. Sampai teman saya bilang, "Kalau kamu mau masuk," katanya, "ya udah masuk aja, nanti saya yang bayarin." Alhamdulillahnya itu ya saya bukannya ini ya tidak tergoda gitu, tidak tergoda karena saya bingung juga kan. Akhirnya cuman hanya berdiri, saya tuh melihatin orang lalu lalang pada joget, pada ya kelihat BH-nya. Ya maaf ya untuk yang perempuan, kalau nonton ini saya bukan menyudutkan mbak-mbak atau perempuan yang nonton ya, karena ini kisah kenyataan saya waktu diajak di tempat seperti itu ya sahabat channel Daker. Akhirnya itu ya saya hanya dengerin musiknya yang live itu kan, dangdut waktu itu. Ada yang main kendangnya itu anak kecil, makanya saya resep gitu. Itu banyak perempuan-perempuan itu ya, laki-laki juga yang pada ngajak ngobrol, yang lagi rangkul-rangkulan, bercumbu-cumbu seperti itu ya. Kurang lebih ada 1 jam di lantai paling atas itu. Akhirnya teman saya itu mengajak saya turun ya, karena kemungkinan kok di tempat ini nggak ada yang tertarik, mungkin saya itu kan, dari pikiran teman saya itu seperti itu. Wah, kemungkinan ini si Iwan di sini nggak ada yang tertarik, soalnya nggak ngobrol sama perempuan kan, nggak masuk kamar kan, nggak seperti itu. Akhirnya diajaklah saya itu turun ke lantai 4 ya. Di lantai 4 itu juga sama seperti itu ya, lampunya remang-remang, agak sedikit terlihat ya. Nah, di yang lantai 4 ini itu dandanannya perempuannya berbeda, sama cuman berbeda. Maksudnya begini,
samanya itu kalau ininya kan pakai BH ya, masih pakai BH aja, tapi yang bawahnya itu sudah pakai rok mini, nggak lagi pakai celana dalam ya. Kalau paling atas itu celana dalam sama BH. Nah itu lantai atas. Nah, lantai yang keempat itu masih pakai BH saja, tapi di sininya sudah tertutup gitu, pakai rok mini. Itu ya. Maksudnya seperti itu ya. Di lantai 4 itu. Akhirnya di lantai 4 pun saya hanya berdiri diam melihat lalu lalang perempuan-perempuan banyak ya seperti itu. Juga ya para lelaki-lelaki yang lagi ngobrol, yang lagi minum di meja-meja itu. Saya hanya berdiri saya lihatin ya. Ya memang kalau kita pikirkan dosa atau tidak ya alam ya jelas dosa lah ya mungkin gitu kan, karena ada di tempat seperti itu. Hanya saya berpikir ini pasti akan ada pelajaran untuk diri saya, ini apa ini pelajarannya ini kan seperti itu. Setengah jam kemudian teman saya pun kembali mengajak turun ke lantai 3 ya sahabat ya. Turun lagi ke lantai 3. Itu biasa lampunya masih remang-remang, cuman agak terang ya, lebih terang lagi gitu dari yang atas, yang keempat, yang ketiga ini agak terang. Penampilannya sudah berbeda ya. Perempuan di lantai 3 itu sudah agak sedikit tertutup, tapi masih ya semaunya gitu kan. Masih semaunya kan, ada yang pakai BH tapi masih nongol itu kan, ditongol-tongol seperti itu ya, seperti ya orang pada di kolam renang itu ya seperti itu kan. Nah itu udah sedikit rapi itu ya. Nah di situ juga ada kemungkinan setengah jam karena saya tidak mau lagi diajak masuk, saya tidak mau ya kan, pegang minuman satu aja nggak habis-habis kan, ngobrol ada datengin lagi perempuan ngajakin lagi, saya nggak mau, saya nganter ini teman saya bilang gitu kan. Ya teman saya ngobrol lagi sama perempuan-perempuan itu kan, melihat lirik lagi saya, lirik masih berdiri mungkin kan ya. Akhirnya diajak lagi turun di lantai kedua ya sahabat. Di lantai kedua ini sudah memang rapi ya, rapi cuman ya menor-menor begitu ya, pakaiannya rapi, lampunya masih remang-remang. Nah itu di lantai 2 itu masih banyak, tetap ada musik labnya juga ya, cuman suasananya ini agak sedikit terang gitu kan, udah terangnya udah beda lah pokoknya. Nah di situ apalagi yang pakaiannya rapi-rapi kan, jadi enggak begitu menarik gitu kan. Memang banyak tuh orang yang pada ngobrol, pada minum. Sampailah ke lantai, akhirnya teman saya itu jenuh mungkin karena saya nggak mau diajak seperti itu ya sahabatnya. Akhirnya turun ke lantai yang paling dasar. Lantai paling dasar itu memang sudah terang benderang. Jadi kesannya ini hanya minum atau ngobrol-ngobrol ya. Dan minumannya pun itu bervariasi ya. Kalau di paling bawah itu rapi semua ya, rapi. Jadi kesannya itu bukan tempat diskotik lah seperti itu kalau lantai yang pertama itu. Nah akhirnya setelah itu kan teman saya ini bayar ya di kasir itu yang di lantai bawah itu, bayar karena udah minum gini kan, bayar juga kan, karena di setiap lantai itu memang teman saya itu bayar terus. Di lantai atas ada kasirnya, lantai keempat kalau minum ada kasirnya bayar. Nah seperti itu ya. Nah pas lantai paling bawah itu teman saya ambil minuman juga itu, ambil minuman akhirnya bayar di situ ya, kita pulang. Nah setelah pulang saya kan lapar ya, karena habis
nonton live itu perempuan yang pada pakai BH. Itu saya berhenti karena waktu pulang itu teman saya kan kayaknya teler ya sahabat, karena minum biasa, minuman di tempat-tempat seperti itu kan minuman yang agak keras ya. Saya yang bawa motornya, akhirnya saya yang bawa motornya, saya berhenti di rumah makan ya, saya lapar dulu makan. Nah teman saya juga turun sambil teler juga, dia makan juga itu. Nah setelah makan akhirnya saya lanjutkan pulang itu teman saya ini istrinya begitu besok paginya itu nanya sama saya, "Bang, semalam katanya berangkat sama situ habis berapa juta?" Saya bilang saja, "Enggak habis juta-juta Mbak," saya bilang, "cuman saya itu beli keratindeng ya sama makan, saya di warung makan kurang lebih ya paling habislah 300.000. Wah katanya, untung berangkatnya sama situ, kalau enggak sama situ bangsa 5 juta atau berapa itu katanya habis. Karena apa? Karena di tempat itu kan yang mahal itu minuman kerasnya mungkin ya, begitu sahabat." Nah akhirnya ya sudah, begitu ngajak saya lagi saya nggak mau, takutnya tergoda ya seperti itu, karena saya itu takutnya itu tergoda seperti itu ya. Nanti juga saya akan kisahkan bagaimana saya berada di tempat seperti itu lagi ada ya sahabat channel Dakir, bahkan sempat saya nawar ya. Tunggu saja video selanjutnya dari channel Dakir TV ini, kisah-kisah yang seru baik pengalaman sendiri ataupun orang lain. Akhirnya setelah pulang saya dengan teman saya itu besok harinya tuh saya merenung pelajarannya itu yang saya dapatkan, juga buat himbauan ya pada video kali ini. Kemungkinan Allah memberitahukan pada saya dengan secara nyata bahwasanya itu tempat seperti itu saja berlapis-lapis. Saya sampai terbayang begini, wah yang saya dengar kalau Pak Ustadz atau Pak Kiai itu ceramah ya, itu ada yang surga lapis 1, 2, 3 sampai 7 kemungkinannya, dan juga neraka 1, 2, 3 sampai 7 lapis seperti itu. Jangan-jangan saya ini dikasih pelajaran neraka lapis 7 itu waktu semalam, saya bilang. Melihatnya memang orang pada bersenang-senang, tapi kan itu ya di tempat yang kurang baik ya sahabat. Akhirnya ya alhamdulillah saya mendapatkan satu pelajaran bahwasanya di tempat seperti itu juga ada level-levelnya ya sahabat. Dan himbauan saya pada video kali ini untuk sahabat channel Dakir TV, ya kalau bisa kita sama-sama belajar menguatkan iman ya sahabat channel Dakir. Jangan mudah tergoda dari bisikan-bisikan hawa nafsu syahwat kita. Memang kaum lelaki ya ujiannya adalah perempuan. Ya orang yang perempuan ujiannya itu pasti harta dunia. Tuh, jadi janganlah sampai tergoda. Makanya kan banyak contoh yang nyata ya. Kalau yang perempuan sekalipun laki-lakinya itu tua masih mau, yang penting uangnya banyak ya sahabat channel Dakir. Nah sebaliknya seperti itu, laki-laki sekalipun sudah kakek-kakek pengennya itu ya sama perempuan masih banyak ya yang masih suka perempuan itu sekalipun sudah lanjut usia. Jadi mudah-mudahan untuk sahabat channel Dakir TV dimanapun Anda berada,
Ya marilah kita bersama-sama belajar menahan hawa nafsu syahwat. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengingat-ingat akan hidup ini sementara ya sahabat channel David. Karena hidup ini kan bagaikan numpang lewat saja gitu ya. Mungkinan cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.